265, menyempurnakan awan kesengsaraan, Sein Gu telah mencapai kelas 9. Menyaksikan siluet yang menyerbu langsung ke arah awan kesengsaraan, Liu Qingqing tidak dapat menahan rasa khawatirnya, namun dia juga tanpa syarat memilih untuk mempercayainya. Sekarang suaminya telah tiba, dia pasti memiliki keyakinan penuh. Sekalipun menyerbu ke arah awan kesengsaraan merupakan tindakan yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa, dia tetap memilih untuk percaya bahwa suaminya akan baik-baik saja. Setelah meminum eliksir yang diberikan suaminya beberapa saat yang lalu, dia menatapnya dalam-dalam hingga sosoknya menghilang ke dalam awan kesengsaraan. Liu Qingqing kemudian mulai berkonsentrasi mengoperasikan teknik kultivasinya untuk mencerna kekuatan eliksir dan menyembuhkan luka-lukanya. Energi spiritual yang tadinya sulit dimobilisasi akibat hantaman kesengsaraan surgawi, kini kembali normal setelah dibubarkan oleh suaminya. Apakah itu, Tuan Muda Gu? Tidak mungkin. Dilihat dari auranya, dia setidaknya adalah kekuatan besar di alam pemusnahan tingkat 9, bahkan alam sage pun tidak akan terlalu berlebihan untuk dikatakan. Bagaimana mungkin Tuan Muda keluarga Gu? Tetapi, sungguh luar biasa, hanya dalam rentang waktu 2 tahun, dia benar-benar mencapai alam pemusnahan tingkat 9. Sudah paling lama 2 tahun sejak dia meninggalkan wilayah utara, kan? Para anggota Sekte Dingin Surgawi telah putus asa, percaya bahwa Sang Suci pasti akan mati di bawah kesengsaraan surgawi. Entah dari mana, seorang pemuda muncul, tidak menghiraukan bahaya apapun dan tidak takut campur tangan dalam kesengsaraan surgawi, menghancurkan petir kesengsaraan dengan satu pukulan. Bahkan sekarang, dia secara aktif menuju ke awan kesengsaraan, seluruh tubuhnya terjun ke dalamnya. Betapa mengejutkannya tindakan ini. Bahkan Taoist Wansan pun memperlihatkan ekspresi tidak percaya pada saat ini. Tetapi dia tidak berani terlalu bersemangat terlalu cepat, campur tangan dalam kesengsaraan surgawi, kekuatan kesengsaraan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kekuatan yang terkandung dalam awan kesengsaraan kini bahkan menyebabkan dirinya merasakan kengerian yang mengerikan. Jika tersentuh, hanya akan mengakibatkan nasib kematian dan hilangnya jalur kultivasi seseorang. Gu Changge, apakah dia benar-benar bisa menahannya? Dia belum pernah mendengar seseorang berhasil dengan kuat menanggung kesengsaraan orang lain. Hari ini, dia telah melihatnya. Alam pemusnahan kelas 9. Pada saat ini, dia bahkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua kekuatan di wilayah utara sendirian. Dilihat dari prestasinya sebelumnya, sekarang dia telah berhasil naik ke tingkat 9, mungkin bahkan mereka yang berada di alam sage pun tidak akan sebanding dengannya. Jika kita tidak menyertakan senior tua dari keluarga Gu yang telah menerobos ke alam raja sejati, dia bahkan bisa disebut sebagai petarung nomor 1 di wilayah utara. Pendeta Tao Wansan tidak dapat melihat dengan jelas menembus awan kesengsaraan, dia hanya dapat melihat sekilas siluet samar, sedang duduk bersila di tengah petir kesengsaraan, nampaknya dia sedang menjalankan teknik kultivasinya dan secara aktif menarik semua petir itu ke arah dirinya. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang hebat. Kecepatan terobosan anak ini terlalu cepat, sungguh tidak terbayangkan. Dalam 2 tahun ini, kecepatan terobosan Liu Qingqing sudah agak tidak dapat dijelaskan baginya, belum lagi pemuda ini bahkan lebih menantang surga. Apa alasannya? Terkejut, Pendeta Tao Wansan, setelah mendapatkan kembali ketenangannya, tiba-tiba melihat ke arah tempat di mana Gu Changge muncul beberapa saat sebelumnya. Dia melihat seorang tetua berdiri di udara, tanpa aura apapun. Kalau saja dia tidak tiba-tiba teringat bahwa Gu Changge telah melintasi kehampaan untuk tiba di sana, dia tidak akan menyadari kalau ada seseorang yang berdiri di sana sama sekali. Bahkan sekarang, ketika mengamati langsung seorang tetua yang berdiri di langit, dalam jangkauan indera keilahiannya tidak ada apa-apa. Kekuatan besar macam apa dari alam seperti ini? Seolah merasakan tatapannya, Ye Qing melirik ke bawah dengan kelopak mata tertunduk. Saat pandangan mata mereka bertemu, Taoist Wansan merasa seakan-akan tiba-tiba dipindahkan ke dunia lain, dengan aura pedang yang memenuhi langit dan bumi. Jika dia berani bergerak sedikit saja, niat pedang yang mengerikan itu akan mencabik-cabiknya. Untungnya, itu hanya tatapan sepersekian detik, dan Ye Qing sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke awan kesengsaraan. Pendeta Tao Wansan kemudian dapat mengatur napasnya, dan setelah pulih, punggungnya basah oleh keringat dingin. Ini, mungkin bahkan kekuatan besar teratas di alam raja sejati tidak begitu menakutkan. Itu mungkin mirip dengan alam abadi tanah yang legendaris, sangat dekat dengan keberadaan seorang abadi. Sambil menyeka keringat dingin di keningnya, Pendeta Tao Wansan, meskipun lawan bicaranya kurang memperhatikan, tetap membungkuk hormat ke arah sesepuh itu dengan tangan terlipat memberi hormat, membungkuk dalam-dalam. Para tetua alam gerbang surgawi kelas 8 lainnya dari Sekte Surgawi Dingin tentu saja memperhatikan sosok itu juga. Tetapi mereka tidak berani mengintip terlalu dekat. Lagi pula, mampu melintasi kehampaan sudah berada di luar jangkauan kekuatan besar yang bisa mereka hubungi di negara bagian tengah. Dengan adanya kemungkinan temperamen yang tidak terduga, jika sekadar melirik saja sudah menimbulkan rasa tidak puas, itu akan menjadi bencana yang tidak diinginkan.
Di tanah terlarang kolam dingin Sekte Surgawi Dingin, Sang Suci Roh Ungu, menyaksikan sosok di tengah kesengsaraan surgawi yang secara aktif memurnikan petir kesengsaraan, juga merasa tercengang. Bahkan sebagai seorang bijak, dia tidak dapat memahami atau menerima bahwa kesengsaraan surgawi juga dapat disempurnakan. Anak itu sungguh monster. Namun, tampaknya, seharusnya tidak ada bahaya apapun sekarang. Dia tahu bahwa tetua yang datang bersama Gu Changge adalah seorang kekuatan besar alam abadi tanah yang sejati. Hal itu tidak dinilai dari auranya, tetapi dari kenyataan bahwa tidak ada aura yang terlihat sama sekali, dia yakin itu adalah alam tanah abadi. Kalau saja itu adalah alam raja sejati, dia pasti masih bisa membedakannya. Karena kekuatan besar alam abadi tanah itu tampak begitu tenang, sepertinya anak itu memang memiliki kemampuan itu. Setelah 30 menit, di bawah pengawasan banyak orang, awan kesengsaraan mulai menyusut secara bertahap. Tidak ada lagi petir kesengsaraan yang jatuh, begitu terkumpul, ia akan secara aktif ditarik ke dalam tubuh sosok di dalam, tidak dapat jatuh, dan tidak lagi menimbulkan ancaman bagi Liu Qingqing. Sampai awan kesengsaraan hanya tersisa sebagai gugusan kecil saja. Sosok Gu Changge muncul kembali di hadapan semua orang. Dia membuka mulutnya sedikit dan menghirupnya, langsung menelan awan kesengsaraan yang tersisa ke dalam perutnya, dan dalam sekejap, memurnikannya sepenuhnya. Gu Changge menunduk dan saat awan kesengsaraan mulai sirna, sebuah keberuntungan pahala keemasan samar menyelimuti istrinya, akhirnya menenangkan hatinya. Dan mereka dari Sekte Dingin Surgawi, menatapnya, terdiam seperti orang mati. Alam pemusnahan kelas 9. Karena kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, segalanya terjadi terlalu cepat, dan para tetua tidak dapat sepenuhnya yakin akan perasaan mereka sendiri. Tapi sekarang, aura alam pemusnahan kelas 9 itu pasti tidak bisa dipalsukan. Di seluruh domain utara, kelas 9 sudah menjadi kekuatan tempur teratas. Selain para leluhur yang tersembunyi dan tetap mengasingkan diri, tidak ada seorang pun yang mampu menandinginya. Terlebih lagi, kasus Gu Changge sangat istimewa, diketahui di seluruh domain utara bahwa ia memiliki kemampuan untuk menekan musuh di seluruh wilayah, bukan hanya satu alam besar tetapi dua. Sekarang dia telah mencapai kelas 9, bukankah ini setidaknya setara dengan kekuatan tempur alam petapa? Menakutkan, tatapan orang-orang itu ke arah Gu Changge dipenuhi dengan rasa hormat yang lebih besar. Terutama di antara para murid yang berkumpul di Sekte Dingin Surgawi, Zukin memandang sosok yang melayang di udara dan juga sedikit kehilangan fokus. Menatap ke arah Liu Qingqing, yang baru saja meminum eliksir dan masih menjalankan teknik kultivasinya, tatapannya juga hanya dipenuhi dengan rasa iri. Awalnya, sebelum Gu Changge muncul, bakat Liu Qingqing memang tidak buruk, agak lebih tinggi darinya. Tetapi kalau dibilang ada jurang pemisah yang lebar antara keduanya, itu tidak benar, karena mereka bahkan merupakan pesaing untuk gelar orang suci. Namun, sejak Gu Changge muncul, segalanya berubah bagi Liu Qingqing setelah dia mendapatkan seorang suami. Kecepatan breakout-nya sendiri semakin cepat, dan bahkan fondasinya tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Meskipun Zukin tidak mengetahui alasan spesifiknya, dia dapat menebak bahwa hal itu pasti ada hubungannya dengan Gu Changge. Salam, Santo Gu. Senior Wansan adalah orang pertama yang pulih, membungkuk hormat sambil melipat tangan. Anggota Sekte Dingin Surgawi lainnya juga bereaksi, satu demi satu membungkuk, salam, Sein Gu. Sosok Gu Changge perlahan turun, berdiri di samping Liu Qingqing. Dia sedikit melipat tangannya ke arah semua orang dan berkata, maaf, saya telah membuat semua orang khawatir hari ini. Selama pidato ini, Liu Qingqing baru saja selesai memurnikan eliksir, dan dia perlahan membuka matanya. Suamiku, apakah kamu terluka? Ketika membuka mata dan melihat suaminya berdiri di depannya, dia secara naluriah bertanya, dan bahkan mulai bangkit dan memeriksa tubuhnya untuk mencari luka. Batuk-batuk, banyak sekali orang yang memperhatikan kita. Saya tidak terluka, dan saya bahkan memperoleh beberapa manfaat, istri saya tidak perlu khawatir. Gu Changge merasa jika dia tidak bicara, istrinya akan mengangkat pakaiannya untuk memeriksa apakah ada luka. Dia cepat-cepat memegang tangan putih halus gadis itu dan terkekeh pelan. Itu bagus. Tidak ada yang cedera, itu bagus. Ini semua salahku. Mendengar suaminya tidak terluka, Liu Qingqing akhirnya menghela napas lega, berbicara dengan suara rendah yang dipenuhi rasa bersalah. Itu kehilafanku, aku lupa mengingatkan istriku. Namun, Gu Changge menggelengkan kepalanya dan berbicara lembut. Aku juga tidak cukup kuat, kamu pasti pernah mengalami kesengsaraan surgawi sebelumnya, kan, suamiku? Dan aku sama sekali tidak menyadarinya, mungkin karena kamu menanganinya dengan mudah. Liu Qingqing mengerucutkan bibirnya, masih terdengar agak bersalah. Istriku seharusnya tidak keberatan. Setidaknya hasilnya sekarang bagus. Gu Changge mengusap rambutnya dan berbicara menenangkan. Merasakan kehangatan telapak tangannya, Liu Qingqing akhirnya merasa sedikit lebih baik. Setelah kesengsaraan itu, dia tampaknya telah mendapatkan sejumlah pahala keberuntungan tambahan, dan dengan paling banyak setengah bulan pengasingan, dia dapat mencoba menerobos ke alam tak terbatas tingkat ke-7. Ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi.
Santo Gu, mungkin kita bisa membawa diskusi ini ke Aula Dewan. Senior Wansan menyarankan sambil melipat tangan. Itu akan bagus. Gu Changge tidak menolak. Bergandengan tangan dengan istrinya, pasangan itu langsung menuju gerbang Gunung Sekte Dingin Surgawi. Sambil memikirkan sesuatu, Gu Changge menoleh ke arah gurunya. Sekarang setelah masalah ini teratasi, aku akan kembali. Energi spiritual di wilayah utara terlalu sedikit, rasanya tidak tepat di sini. Ye King juga tidak banyak bicara, menatapnya dalam-dalam sekali sebelum berbicara santai. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu jawaban Gu Changge, dia melangkah maju dan lenyap dari tempatnya. Melihat hal itu, Gu Changge pun tidak banyak bicara dan sedikit membungkuk ke arah gurunya pergi. Meskipun istriku telah menguasai teknik rahasia penyembunyian ilahi miliknya sendiri, guruku adalah seorang dewa tanah, dan dia tidak dapat menyembunyikannya darinya di bawah pengawasannya. Dia pasti menyadari bahwa istriku juga memiliki bakat tubuh suci. Namun, guruku mungkin tidak akan banyak membicarakannya dengan Sekte Pedang. Sekembalinya ke Sekte Pedang, paling-paling dia hanya akan bertanya secara rinci, dan memang tidak ada yang sulit dijelaskan. Siapa yang tadi? Senior Wansan merasakan tekanan berkurang begitu dia pergi, dan tak dapat menahan diri untuk bertanya pada Gu Changge pelan. Guru yang saya hormati di Sekte Pedang, Dewa Pedang King Lian. Gu Changge tidak menyembunyikan apapun, dia mengatakannya terus terang. Pedang abadi. Sepertinya dia benar-benar seorang kekuatan besar alam abadi. Aku tidak pernah menyangka akan ada hari di hidupku saat aku bisa bertemu dengan kekuatan besar alam abadi. Senior Wansan mengangguk sedikit, ekspresinya agak rumit saat dia bergumam. Makhluk seperti itu, satu langkah lagi dari kenaikan ke keabadian manusia, pemandangan seperti itu jarang ditemukan bahkan di negara bagian tengah, apalagi di wilayah utara. Alam abadi tanah, ya. Mendengar ini, Liu Qingqing juga menunjukkan ekspresi kerinduan. Namun setelah melihat suaminya di sampingnya, tatapan dan pikirannya kembali tenang. Dengan suaminya di sisinya, mencapai alam tanah abadi hanyalah masalah waktu saja. Tidak perlu iri. Tak lama kemudian, rombongan itu telah tiba di Aula Dewan Sekte Dingin Surgawi. Secara naluriah, Senior Wansan bergerak menuju kursi Master Sektenya, namun berhenti di tangga, menatap Gu Changge dengan agak malu. Pada saat ini, baik dari segi status maupun kekuatan, Gu Changge jauh melampauinya, Master Sekte dari Sekte Dingin Surgawi. Senior Wansan tidak perlu terlalu memikirkannya, saya senang duduk di mana saja. Gu Changge melihat pikirannya dan berbicara sambil tertawa kecil, tangannya digenggam dengan sopan. Meskipun kerajaannya telah melampaui kerajaan yang lain, bagaimanapun juga, kerajaan itu adalah tuan dari istrinya, dan sudah sepantasnya memberinya rasa hormat. Setelah mengucapkan kata-katanya, Senior Wansan lalu duduk, merasa semakin senang terhadap Sein Gu ini. Beberapa orang jenius, begitu mereka dewasa, selalu berubah total. Tetapi anak ini tetap konsisten dan bahkan lebih rendah hati daripada yang Wansan sendiri berani akui, mengingat bakat dan kecepatan terobosannya sendiri. Gu Changge dan Liu Qingqing mengambil tempat duduk paling dekat dengan tempat duduk ketua sekte, dan tentu saja tidak ada satupun tetua yang berani mengucapkan sepatah kata keluhan. Bahkan jika dia benar-benar ingin duduk di kursi utama, tidak ada seorang pun yang bisa menolak. Lagi pula, di dunia kultivasi, kekuatan diagungkan, hanya saja Sein Gu bersikap rendah hati. Santo Gu, bolehkah aku bertanya mengapa Qingqing mengundang kesengsaraan surgawi? Setelah semua orang duduk, Senior Wansan membuka mulutnya dengan hati-hati, mengamati ekspresi Gu Changge saat dia berbicara. Kalaupun ada sedikit saja ketidaksenangan di wajahnya, dia akan segera mengubah pernyataannya seolah-olah berbicara di luar kendali. Akan tetapi, banyak tetua Sekte Dingin Surgawi juga melemparkan pandangan penasaran saat mendengar pertanyaan ini. Mereka juga ingin tahu mengapa Sang Suci akan menarik kesengsaraan surgawi. Dalam pemahaman mereka, kesengsaraan surgawi hanya muncul selama terobosan ke alam sage di kelas 9. Bahkan di wilayah utara, tidak ada yang namanya kesengsaraan surgawi karena energi spiritual di wilayah utara tidak cukup bagi seseorang untuk menerobos ke alam bijak. Sederhana saja, karena tulang akar istriku terlalu bertentangan dengan surga, tidak dapat diterima oleh langit dan bumi. Itulah sebabnya kesengsaraan surgawi turun. Gu Changge berkata sambil tertawa kecil. Liu Qingqing yang duduk di sampingnya menatap suaminya dengan heran. Akan tetapi, tidak mudah untuk menjelaskan secara rinci kepada kalian semua. Tetapi, ada satu hal yang perlu aku diskusikan dengan seniorku. Tulang akar istriku, yang tetap berada di domain utara, benar-benar membuang-buang bakatnya. Suatu hari nanti, dia perlu pergi ke tanah suci negara bagian tengah untuk berkultivasi. Jadi, Gu Changge merasa sudah saatnya, ditambah lagi dia sekarang memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Begitu dia berhasil menerobos ke alam sage, dia tidak akan takut lagi terhadap siapapun di negara bagian tengah, bahkan Dewa Tanah pun tidak akan bisa mengancam nyawanya. Saya mengerti, akan tiba hari seperti itu. Sekalipun bakat Qingqing tidak mencukupi, dia akan selalu punya waktu untuk berusaha mengikutimu.
Senior Wansan tidak menunjukkan rasa terkejut, hanya mengangguk sedih. Bab 266, kembali ke rumah dengan mulia, selamat datang Tuan Muda kembali ke kediaman. Pendeta Tao Wansan, yang merupakan guru Liu Qingqing, tentu saja mengetahui karakternya dengan baik. Bahkan jika tulang akarnya tidak terlalu bagus, apalagi sekarang sudah bagus, tanah suci di negara bagian tengah mungkin akan sangat senang menyambutnya ke dalam sekte mereka. Sekalipun tulang akarnya tidak mencukupi, namun karakternya tetap teguh dalam berkultivasi dan meningkatkan dirinya, dan suatu hari dia akan berangkat ke negara bagian tengah untuk mencari Gu Changge. Tidak menyangka, akan secepat ini. Pendeta Tao Wansan menggelengkan kepalanya tak berdaya, dia juga tidak berniat menghentikan Liu Qingqing pergi ke tanah suci negara bagian tengah. Meskipun dia adalah orang suci Sekte Dingin Surgawi, bertahan di Sekte Dingin Surgawi sungguh membuang-buang bakatnya dan membatasi tinggi badannya yang potensial di masa mendatang. Kalau dulu, tanpa ada hubungan apapun dengan negara bagian pusat, Pendeta Tao Wansan mungkin akan merasa bahwa akan lebih baik baginya untuk tetap berada di Sekte Dingin Surgawi dan berkultivasi dengan aman hingga ia mengumpulkan cukup kekuatan untuk pergi ke negara bagian pusat nanti, setidaknya hingga ia mencapai alam pemusnahan tingkat ke-9, saat ia tak lagi dapat maju di wilayah utara dan kemudian pergi. Namun sekarang, Gu Changge telah menjadi orang suci Sekte Pedang, dan kekuatan serta statusnya dalam Sekte Pedang mungkin sudah cukup mapan. Liu Qingqing tentu bisa berangkat ke negara bagian tengah lebih awal, dengan sosok yang bisa diandalkan, tanpa perlu khawatir dengan masalah lain. Senior, tolong jangan salah paham. Qingqing pergi ke negara bagian tengah, demi Sekte Dingin Surgawi, bukanlah hal yang buruk, melainkan sebuah kesempatan. Gu Changge tersenyum sedikit dan berbicara. Para tetua yang awalnya agak menyesal, menatapnya dengan mata ingin tahu setelah mendengar kata-katanya. Sekte Dingin Surgawi telah menginvestasikan sejumlah besar sumber daya untuk membina orang suci mereka, meskipun sekarang sumber daya ini mungkin tampak tidak berarti di mata Gu Changge, orang suci Sekte Pedang. Namun di domain utara, semua itu sangat berharga. Aku tidak akan menyembunyikannya, keluarga Guku akan menginjakkan kaki di negara bagian tengah dalam waktu 1 tahun. Sebagai salah satu dari 3 kekuatan utama di domain utara, dan dengan hubungan saya dengan Qingqing, saya ingin menawarkan bantuan. Kalian semua harus tahu, setelah mencapai kelas 9, tidak akan ada lagi kesempatan untuk melakukan terobosan di domain utara. Di masa depan, begitu seorang tetua Sekte Dingin Surgawi menerobos ke alam pemusnahan tingkat 9, mereka dapat datang ke Sekte Pedang Negara bagian tengah untuk menemuiku, dan aku dapat mengatur bagi mereka posisi penghormat Sekte Pedang. Dan posisi tributor ini tidak mengharuskanmu meninggalkan kedudukanmu di Sekte Dingin Surgawi. Paling banter, kamu hanya perlu menyelesaikan beberapa tugas dasar untuk Sekte Pedang setiap dekade, seperti menjalankan tugas atau mengumpulkan beberapa akar roh dan buah roh. Bagaimana perasaan kalian semua tentang hal ini? Setelah Gu Changge selesai, pandangannya menyapu ke arah tetua Sekte Dingin Surgawi yang hadir. Dari ekspresi mereka, tidak sulit untuk melihat kegembiraan mereka. Jika seseorang mencapai alam pemusnahan tingkat ke-9, seseorang bisa, dengan pengorbanan tertentu, bergabung dengan Sekte Pedang sebagai penghormat. Namun secara umum, saat menjadi pengikut Sekte Pedang, seseorang harus meninggalkan identitas asli sekte mereka, karena sekte berbeda dengan klan. Namun, Gu Changge sekarang memiliki pengaruh signifikan dalam Sekte Pedang. Setidaknya para tetua di alam Sage, bahkan pemimpin tertinggi kehormatan di alam Raja Sejati, dapat dikatakan meminta bantuannya. Sekalipun bukan demi diri mereka sendiri, mereka akan melakukannya demi keturunan mereka, dengan harapan dapat menjalin hubungan baik dengannya. Terlebih lagi, ini bukanlah usulan yang tidak dapat diterima oleh Sekte Pedang. Ini hanya masalah mempertahankan identitas asli sekte, sesuatu yang mungkin sudah terjadi secara rahasia, hanya saja tidak diakui secara terbuka. Menjadi pengikut Sekte Pedang, sumber daya kultivasi yang kau terima tidak akan sedikit. Lebih dari itu, kalian bisa bekerja keras untuk menyelesaikan tugas sekte dan menukar poin sekte dengan berbagai material surgawi dan harta duniawi yang sulit didapatkan di wilayah utara. Jika Sekte Dingin Surgawi dapat memiliki beberapa anggota menjadi penghormat Sekte Pedang, dan ketika saatnya tiba, mengalokasikan sebagian untuk penggunaan Sekte Dingin Surgawi itu sendiri, bukankah itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia? Melihat mereka semua tergoda, namun tak seorang pun secara aktif menanggapi, Gu Changge meneruskan bicaranya, tatapan matanya beralih ke Taois Wansan. Akan lebih sulit lagi bagi Sekte Dingin Surgawi untuk menghasilkan seorang kultivator alam pemusnahan tingkat 9 daripada bagi keluarga Gu. Alasannya sederhana, begitu mereka berhasil menembus alam pemusnahan tingkat ke-9, mereka akan berniat menuju ke negara bagian tengah. Maka sekte tersebut tidak akan mampu lagi mempertahankannya. Mengendalikan sumber daya kultivasi dan menjaga orang-orang di alam gerbang surgawi tingkat 8 adalah strategi terbaik. Mereka bahkan dapat menggunakan lebih banyak sumber daya untuk melatih generasi muda. Ini adalah masalah yang sangat penting. Bolehkah aku meluangkan waktu untuk memberi Sein Gu jawaban atas masalah ini?
Pendeta Tao Wansan tentu saja memperhatikan ekspresi bersemangat para tetua dan setelah merenung sejenak, dia menjawab. Dia sendiri merasa sedikit tergoda. Lagi pula, domain utara adalah tanah tandus, dan sumber daya budidaya jauh lebih sulit diperoleh daripada di negara bagian tengah. Akan tetapi, Sekte Dingin Surgawi bukannya tidak memiliki kemampuan untuk membudidayakan kultivator kelas 9, hanya masalah menyalurkan sumber daya, dan mereka selalu dapat memunculkan praktisi alam pemusnahan kelas 9. Jika mereka dapat mengikuti perkataan Gu Changge, di masa depan ketika seorang tetua Sekte Dingin Surgawi mencapai tingkat ke-9, mereka dapat bergabung dengan Sekte Pedang sebagai penghormat sambil tetap mempertahankan identitas asli mereka di Sekte Dingin Surgawi. Jika sudah waktunya, mereka akan merumuskan peraturan terlebih dahulu, fokus pada pembinaan satu orang, menyuruh mereka pergi ke negara bagian pusat, lalu menggunakan sebagian sumber daya yang diperoleh dari negara bagian pusat untuk Sekte Dingin Surgawi. Ini bisa membentuk suatu siklus yang baik. Dan pada waktunya, manfaatnya akan jauh lebih besar daripada apa yang dapat dilihat saat ini. Perekrutan pengikut akan menjadi jauh lebih mudah bagi Sekte Dingin Surgawi, dan bahkan 3 domain lainnya akan mencoba mencari cara untuk mengirim keturunan mereka ke Sekte Dingin Surgawi untuk berkultivasi. Lagi pula, Sekte Dingin Surgawi memiliki akses ke Sekte Pedang, sesuatu yang tidak dimiliki kekuatan lain. Itu wajar. Jika saatnya tiba, Qingqing dapat memberitahuku jawabannya. Gu Changge mengangguk sedikit, tidak terburu-buru. Dia yakin bahwa pendeta Tao Wansan bukanlah orang bodoh, hanya saja aturannya perlu didiskusikan dengan para tetua terlebih dahulu. Melihat bahwa dia tidak berniat melanjutkan pembicaraan, pendeta Tao Wansan berencana untuk meminta seseorang mengatur tempat tinggal baginya. Meskipun Qingqing memiliki gua tempat tinggalnya sendiri, rasa hormat yang pantas harus diberikan, dan apakah dia akan tinggal di sana atau tidak adalah urusannya. Namun Gu Changge langsung berkata, kalian tidak perlu repot-repot, aku harus segera kembali ke rumah keluarga. Saat ini, Qingqing baru saja selesai memurnikan ramuannya. Jika dihitung-hitung, Yuer kemungkinan besar juga sudah selesai dengan ramuannya. Akan tetapi, sekarang dia sudah berada di wilayah utara dan dengan kekuatannya di alam pemusnahan tingkat ke-9, selama dia menerima perintah sistem, dia akan segera bergegas ke keluarga Gu dan akan tiba di sana tepat waktu. Itulah sebabnya dia berani mengobrol dengan orang-orang ini begitu lama. Menguasai. Liu Qingqing bangkit dan berbicara setelah mendengar suaminya menyebutkan tentang kembali ke keluarganya. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Taois Wansan langsung berkata, jangan khawatir, pergi saja. Namun, kapanpun kamu siap berangkat ke negara bagian tengah, jangan lupa beritahu aku agar aku bisa menyiapkan beberapa hal untukmu. Terima kasih, Guru. Liu Qingqing membungkukkan badan tanda terima kasih. Gu Changge tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi dan langsung berdiri untuk memberi hormat, kalau begitu, aku akan pergi bersama istriku sekarang. Tolong beritahu aku jika kamu sudah memutuskan. Melihat hal itu, para tetua Sekte Dingin Surgawi pun segera berdiri untuk mengantar mereka pergi. Baru setelah mengantar pasangan itu keluar dari gerbang gunung, Taois Wansan melihat mereka menghilang di kejauhan dan tak dapat menahan diri untuk berseru, tingkat pertumbuhan Sein Gu benar-benar mengerikan. Kurang dari 5 tahun sejak Qingqing menikah dengan keluarga Gu, kan? Namun dia telah berubah dari yang disebut, sampah yang tidak mampu berkultivasi, menjadi orang suci Sekte Pedang, kekuatan besar dari alam pemusnahan kelas 9. Siapa yang bisa mengira? Siapa yang berani berpikir? Mendengar perenungan dari ketua sekte, para tetua sekte Dingin Surgawi pun tanpa sadar mengangguk tanda setuju. Namun, seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya, Master Sekte, tentang usulan yang diajukan Sein Gu sebelumnya. Mari kita bahas kembali di aula besar. Pendeta Tao Wansan melambaikan tangannya dan membawa mereka kembali ke aula. Gu Changge mengembunkan awan di bawah kakinya, membawa istrinya ke udara menuju Qingzhou. Sepanjang jalan, Liu Qingqing tak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuanku, Anda pasti sudah menjadi tubuh suci, kan? Ya, Gu Changge mengangguk sedikit. Lalu mengapa aku tidak tahu saat kau mengalami kesengsaraanmu? Liu Qingqing melanjutkan. Pada waktu itu, anakku, kamu sedang dalam pengasingan. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang signifikan. Gu Changge berkata dengan santai. Bukan sesuatu yang berarti. Liu Qingqing mengerutkan bibirnya, merasa agak tidak berdaya. Jika saja suaminya tidak segera kembali ke masa lalu, dia akan langsung dilenyapkan oleh kesengsaraan surgawi. Dia tahu betul betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi itu. Itu semata-mata karena tubuh suci tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi, tidak memberikan kesempatan bertahan hidup bagi tubuh suci. Namun, dalam kata-kata suaminya, kesengsaraan surgawi tampaknya tidak penting. Membandingkan orang benar-benar bisa membuat seseorang frustrasi setengah mati. Tuanku, Anda terburu-buru sekali untuk kembali. Apakah Wang Yue juga akan mengalami kesengsaraannya? Liu Qingqing tiba-tiba teringat sesuatu. Itu benar. Pil tulang akar dan pil pemahaman yang kuberikan padamu, keduanya sama. Satu-satunya perbedaannya adalah dia menyempurnakannya sedikit lebih lambat, masih belum sepenuhnya selesai.
Gu Changge menjawabnya tanpa banyak berpikir. Namun Liu Qingqing sedikit mengernyit. Dia bertanya dengan agak bingung, tetapi, Tuanku, bagaimana Anda tahu kapan kami selesai memurnikan pil kami? Pertanyaan ini sejenak mengejutkan Gu Changge. Setelah terdiam cukup lama, ia hanya bisa berkata, mungkin, itu yang kau sebut hubungan hati ke hati. Jawaban ini membuatnya mendapat tatapan tajam dari Liu Qingqing, yang jelas-jelas tidak yakin dengan hal itu. Namun, dia tidak melanjutkan penyelidikannya. Lagi pula, suaminya tidak akan menyakitinya, jadi mengapa repot-repot menggali lebih dalam dan mempersulitnya. Tak lama kemudian, mereka telah meninggalkan Wuzhu dan memasuki batas Qingzhou. Dengan kekuatan Gu Changge saat ini di alam pemusnahan tingkat 9, meskipun dia tidak berlari dengan kecepatan penuh, tetap saja hanya butuh waktu sekitar 2 jam lebih sedikit dari Sekte Dingin Surgawi ke keluarga Gu. Tak lama kemudian, kota utama keluarga Gu telah terlihat dalam pandangan mereka. Gu Changge merasakan sensasi yang tak dapat dijelaskan seperti kembali ke rumah dalam kemuliaan. Saat dia pergi, kekuatannya memang lumayan, tetapi dia masih butuh perlindungan. Bahkan untuk mengunjungi kota kekaisaran di wilayah utara, dia butuh ahli alam sage di sisinya agar bisa merasa benar-benar tenang. Tapi sekarang, di wilayah utara yang luas, tidak ada yang perlu dikhawatirkannya. Alam sage, dibandingkan dengan kondisinya saat ini, mengatakan dia bisa menekan mereka dengan lambaian tangannya mungkin berlebihan, tetapi berhadapan dengan beberapa orang dari alam sage sama sekali tidak memberi tekanan padanya. Menatap kota utama keluarga Gu yang kini sudah di depan mata, dia sama sekali tidak menyembunyikan aura alam pemusnahan tingkat ke-9-nya lagi. Bersikap waspada di negara bagian tengah disebabkan oleh kekuatannya yang tidak mencukupi, tetapi di domain utara, tidak perlu merasa takut. Dengan auranya yang tak terkendali, aura alam pemusnahan tingkat ke-9 menyelimuti dirinya. Liu Qingqing menatapnya dengan heran dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, suamiku, apa ini? Pulang ke rumah dengan membawa harta, kenapa harus sembunyi-sembunyi di malam hari? Jawab Gu Changge sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, semua kultivator di kota utama keluarga Gu merasakan aura yang menakutkan dan mendongak. Aura ini, mungkin melampaui tingkat 8, bukankah itu senior yang menjaga kota Duanbei dari keluarga Gu? Tidak, mengapa dia terlihat begitu muda? Muda, kelihatannya begitu karena di alam seperti itu seseorang dapat mengubah penampilannya sesuka hati. Apakah usia benar-benar dapat diketahui hanya dengan melihatnya? Tunggu, kenapa senior ini terlihat begitu familiar, seperti tuan muda keluarga Gu? Kekuatan besar alam pemusnahan tingkat 9 merupakan hal yang langka di wilayah utara, meskipun mengetahui bahwa ada kekuatan besar tingkat 9 yang menjaga kota Duanbei, mereka biasanya tidak akan memperlihatkan diri kecuali ada gelombang binatang buas. Melihat kelas 9 hari ini, semua pembudidaya memperhatikan dengan penuh rasa hormat dan rasa ingin tahu. Di dalam hati para kultivator domain utara, alam pemusnahan tingkat ke-9 hampir merupakan batas maksimal yang dapat mereka bayangkan, sedangkan untuk apapun di luar alam itu adalah di luar impian terliar mereka. Tuan Muda Gu, kakak, apakah kamu mendengar apa yang kamu katakan? Kepala keluarga Gu saat ini berada di alam gerbang surgawi tingkat 8, dan kau mengatakan bahwa senior alam pemusnahan tingkat 9 ini adalah tuan muda keluarga Gu. Lagi pula, semua orang tahu bahwa tuan muda Gu telah meninggalkan wilayah utara dan pindah ke tanah suci di negara bagian tengah, dikenal sebagai pewaris suci. Rekan Taois, dia benar-benar terlihat seperti tuan muda keluarga Gu. Orang yang berdiri di sampingnya adalah istri tuan muda Gu, saintes sekte dingin surgawi Liu Qingqing. Selain itu, ketika Tuan Muda Gu meninggalkan wilayah utara, dia sudah berada di alam tak terbatas tingkat ke-7. Saat itu, dia hanya butuh 3 tahun untuk berkultivasi dari manusia biasa ke tingkat ke-7, sekarang, setelah 2,5 tahun berkultivasi di Tanah Suci negara bagian tengah, bukan tidak mungkin dia telah berhasil mencapai tingkat ke-9. Tak lama kemudian, banyak kultivator yang mengenali penampilan Gu Changge. Lagi pula, di domain utara, dia punya reputasi besar, terutama sebelum dia pergi ke negara bagian tengah, saat keluarga Gu merayakan pencapaiannya sebagai pewaris suci, dengan mengundang tamu dari segala penjuru. Beberapa kultivator telah melihat penampilan Gu Changge dari kejauhan. Meskipun beberapa orang menyatakan ketidakpercayaannya di tengah kerumunan, mereka harus segera percaya. Satu demi satu tokoh dari keluarga Gu naik ke langit, bergegas menyambutnya pada kesempatan pertama. Awalnya, para tetua alam gerbang surgawi tingkat 8 dari keluarga Gu yang merasakan aura alam pemusnahan tingkat 9 merasa sedikit heran. Namun aura itu sangat familiar bagi mereka. Begitu menatapnya, semua tetua keluarga Gu tidak bisa tinggal diam. Bahkan Guzan, kepala keluarga, tidak bisa berpikir terlalu banyak dan segera berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menyambutnya. Sosok-sosok ahli alam gerbang surgawi tingkat 8 dari keluarga Gu berdiri di udara di atas rumah besar itu. Dan Gu Changge juga berhenti di depan mansion. Di bawah pengawasan ketat para kultivator kota itu, semua tetua keluarga Gu serentak membungkuk dan memberi hormat, sambil melantunkan, kami menyambut Tuan Muda kembali ke rumah.
Meskipun Guzan, sebagai kepala keluarga, tidak membungkuk, keterkejutan di matanya saat menatap Gu Changge tidak salah lagi. Pemuda ini baru pergi selama 2 tahun, tapi dia sudah melampaui batas kemampuannya sendiri. Menghadapi penghormatan dari banyak tetua, Gu Changge pun dengan cepat membalas isyarat itu dengan membungkuk. Meskipun wilayah kekuasaannya sekarang hanya berada di posisi kedua setelah leluhur di keluarga Gu. Orang-orang ini tetaplah orang yang lebih tua darinya, dan kesopanan yang diperlukan tidak dapat diabaikan. Mengapa kamu tiba-tiba kembali? Dilanda keterkejutan, Gu Zan pun bertanya. Mari kita bicara lagi saat kita kembali. Gu Changge melambaikan tangannya, kemunculannya telah menarik perhatian semua kultivator di kota, dan ketenarannya telah cukup tersohor, percakapan berikut ini tidak perlu diketahui semua orang. Mendengar hal ini, para tetua alam gerbang surgawi tingkat 8 juga secara sadar memberi jalan, membersihkan jalan bagi Tuan Muda. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 2 tahun, Tuan Muda telah tumbuh sedemikian rupa. Keluarga Gu yang mengambil alih kekuasaan di negara bagian tengah hanyalah masalah waktu saja. Hingga Gu Changge kembali ke rumah keluarga Gu, anggota keluarga Gu lainnya juga mengikuti kembali. Namun, para kultivator di kota utama keluarga Gu semuanya tercengang tak terlukiskan, kami tidak menyangka kalau itu benar-benar Tuan Muda dari keluarga Gu. Kalau dipikir-pikir lagi, ku dengar anggota keluarga Gu ini adalah sampah yang tidak bisa berkultivasi. Tapi sekarang, di wilayah utara yang luas, siapa yang dapat dibandingkan dengan Tuan Muda Gu? Hanya dalam beberapa tahun saja, dia telah kembali ke wilayah utara dengan potensi kelas 9. Mungkin dalam beberapa tahun lagi, Tuan Muda Gu ini bahkan mungkin akan melampaui kelas 9. Mulai sekarang, domain utara mungkin harus mengubah nama keluarganya menjadi Gu. Sekte Dingin Surgawi, keluarga kerajaan wilayah utara, di hadapan Tuan Muda Gu ini, sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Namun, tampaknya keluarga kerajaan wilayah utara telah menentukan orang berikutnya yang akan mewarisi tahta, dan orang itu adalah istri kedua Tuan Muda Gu, mantan putri kecil wilayah utara, jadi hubungan dengan keluarga Gu mungkin tidak akan menjadi tegang. Sedangkan untuk Sekte Dingin Surgawi, dengan adanya Liu Qingqing, sang wanita suci, sebagai pasangan Taois pertama Tuan Muda Gu, kita tidak perlu terlalu khawatir, cukup hindari melakukan hal-hal bodoh. Gu Changge, yang kembali ke kota utama keluarga Gu di alam pemusnahan kelas 9, memicu diskusi tanpa akhir di antara para pembudidaya kota. Meskipun dia telah kembali ke rumah keluarga Gu, para kultivator kota masih membicarakan semua urusannya tanpa henti. Bahkan berita tentang terobosannya ke alam pemusnahan kelas 9, dalam waktu 3 hari, pasti akan menyebar ke seluruh wilayah utara, dan dalam waktu setengah bulan, 3 wilayah lainnya juga harus menyadari situasi ini. Keluarga Gu tidak lagi terbatas pada 4 domain, dan mungkin tidak akan lama lagi sebelum mereka bergabung dengan jajaran keluarga di negara bagian tengah, meninggalkan tanah tandus ini menuju tanah suci kultivasi yang sesungguhnya, di mana generasi muda keluarga Gu juga akan menikmati lingkungan kultivasi dan sumber daya yang lebih baik. Begitu keluarga itu memantapkan pendiriannya di Central State tanpa memprovokasi makhluk menakutkan apapun, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Dan saat ini, di dalam aula Dewan Keluarga Gu, Gu Changge, Tuan Muda, dan kepala keluarga Gu Zan duduk bersama di posisi atas. Adapun Liu Qingqing, dia telah kembali ke istana Tuan Muda lebih awal dan tidak ikut ke aula dewan bersama mereka. Tatapan para tetua keluarga Gu yang menatapnya juga berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, ketika melihat anggota keluarga muda ini, sebagian besar tatapan mereka dipenuhi dengan kepuasan dan harapan. Namun kini, setiap tatapan membawa sedikit rasa hormat dan sentimen. Tuan Muda hanya dalam beberapa tahun telah mencapai potensi kelas 9, benar-benar sebuah keberuntungan bagi keluarga Gu kita. Laju pertumbuhan Tuan Muda benar-benar membuat kami merasa malu. Selain leluhur, Tuan Muda sekarang adalah yang terkuat di keluarga Gu kita. Tuan-tuan, sekarang Tuan Muda telah mencapai alam pemusnahan tingkat 9, apakah tidak pantas untuk tetap memanggilnya Tuan Muda? Orang lain mungkin salah paham jika mereka mendengarnya. Di tengah sentimen mereka, seseorang menyuarakan pendapatnya. Mendengar ini, bahkan kepala keluarga Gu, Guzan, tidak dapat menahan diri untuk mengangguk sedikit dan berbicara dengan suara lembut, memang, sepertinya agak tidak pantas. Jika Changge menginginkan posisi kepala keluarga, aku bisa turun tahta hari ini. Mendengar ini, Gu Changge segera melambaikan tangannya dan berkata, kakek buyut, jangan katakan hal seperti itu. Aku tidak pernah memikirkan posisi kepala keluarga. Lagi pula, peran kepala keluarga menuntutku untuk menangani banyak urusan, dan aku terlalu sibuk untuk itu. Dibandingkan dengan itu, menjadi Tuan Muda cukup bagus. Perkataannya membuat para tetua sedikit mengernyit, tetapi mereka semua mengangguk setuju. Kultivasi Tuan Muda masih menjadi prioritas utama, tentu saja, kita tidak bisa membiarkan tugas keluarga menunda kemajuan kultivasinya. Seorang tetua keluarga Gu mendesah. Akan tetapi mereka juga merasa gelisah, sekarang Tuan Muda sudah hampir mencapai alam bijak, kekuatannya hampir menyaingi leluhur, bagaimana mungkin mereka masih bisa memanggilnya Tuan Muda?
Tuan-tuan, kalian semua senior saya. Saya sendiri tidak keberatan dengan hal-hal seperti ini. Jadi, mengapa Anda harus keberatan? Terus panggil aku Tuan Muda. Gu Changge melambaikan tangannya, tidak tertarik memikirkan hal-hal seperti itu. Itu hanya masalah gelar, dia tentu tidak bisa membiarkan dirinya disebut sebagai leluhur tertinggi keluarga Gu, itu akan terlalu tidak masuk akal. Apapun gelarnya, statusnya di dalam keluarga Gu kini jauh lebih tinggi daripada kakek buyut, dan di hati banyak tetua keluarga Gu, mungkin kepentingannya bahkan melampaui leluhur keluarga Gu. Lagi pula, tanpa Gu Changge, keluarga Gu tidak akan mempunyai kesempatan menuju negara bagian tengah, dan leluhur pun tidak akan mempunyai waktu untuk menerobos ke alam raja sejati. Ngomong-ngomong, kenapa kau tiba-tiba kembali ke domain utara lebih cepat dari jadwal kali ini? Melihat dia tidak peduli dengan masalah ini, Guzan juga tidak bertahan, tetapi dia agak penasaran. Mengingat dia telah berhasil mencapai kelas 9, dan hanya berselang 2 tahun, dia bisa saja tinggal di Sekte Pedang untuk meneruskan kultivasinya selama 1 atau 2 tahun lagi, menunggu untuk berhasil mencapai alam petapa sebelum kembali ke wilayah utara. Kalaupun ada masalah, mereka bisa sepenuhnya mempercayakan kepada orang lain untuk kembali atas namanya. Apakah karena masalah perjalanan keluarga Gu kita ke negara bagian tengah telah berkembang? Mendengar perkataan kepala keluarga, beberapa tetua juga melemparkan pandangan gembira dan bertanya. Beberapa waktu yang lalu, leluhur pernah kembali sekali, meskipun mereka belum bertemu dengannya, tetapi dia telah berkomunikasi dengan kepala keluarga Guzan, memerintahkannya untuk memilih beberapa anggota keluarga yang cocok, dan segera kelompok anggota keluarga pertama akan berangkat ke negara bagian tengah. Masalah perjalanan ke negara bagian tengah, aku sudah membicarakannya dengan Sekte Pedang. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum kita bisa menemukan wilayah yang cocok untuk ditempati keluarga Gu. Pengembalian ini bukan untuk masalah ini, tetapi untuk... Sepertinya tidak perlu dijelaskan sekarang. Aku akan segera kembali. Tepat saat Gu Changge hendak mengatakan sesuatu, dia tiba-tiba mendongak, merasakan perasaan yang familiar. Sebelum para tetua bisa bereaksi, sosoknya telah meninggalkan aula dewan dan langsung mencapai langit di atas rumah keluarga Gu. Pasangan Tao, Wang Yue kesempurnaan pemurnian kekosongan pemurnian alkimia, tulang akar +1, pemahaman +1, segera bagikan.